سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat, salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita dan saudara kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai bab salatul Aidainiyah halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl. Wa salatul idaini sunnatun muakkadatu wa hiya rak'atani. Bab menjelaskan tentang salat idaini yang kemarin sudah kita jalankan, salat Idul Adha. Karena sholat Idaini ini dilakukan setiap setahun 2 kali, ya, mungkin banyak tata cara, niat, bahkan kesunah-sunahannya itu banyak yang dilupakan. Karena kita kerjakan dalam 1 tahun 2 kali, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Wa sholatul idaini, sholat 2 hari raya. Idaini 2 hari raya, sunnatun itu sunnah, muaggadatun ya, sangat-sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Wahya utawi sholat tadi rakaatani, jadi 2 rakaat ya, masing-masing sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu dilakukan 2 rakaat ya. Itu yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pingin menjalankan 3 rakaat atau 4 rakaat ya udah menyalahi syariat ya. Udah ketentuan syariatnya cuma 2 rakaat ya, ya udah 2 rakaat. Saking semangatnya 4 rakaat bahkan 6 rakaat umpamanya. Jadi hukum fikih syariat itu semua sudah ada aturan, ada batas maksimal, batas minimal. Nah, yukabbiru fil ula, tata caranya adalah yukabbiru fil ula sab'an, bertakbir di fil ula, di rakaat pertama, sab'an 7 takbir,
siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Nah, takbirnya ini hukumnya fardu apa enggak, rukun apa enggak, termasuk wajib apa enggak? Ya, termasuk sunnah takbirnya. Ya, diiringi dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau lengkapnya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti kalau tambah takbiratul ihram 8 kali ya. Nah, ini disunahkannya. Kalau takbiratul ihram itu kan hukumnya wajib. Kalau takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram itu termasuk rukun, nggak boleh ditinggal. Ya, nggak boleh ditinggal, termasuk rukun. Nah, kalau yang 7 itu sunnah. Takbir ke-7 itu, yang 7-7-nya itu sunnah. Nah, seandainya Allahu Akbar kok nggak baca tasbih, ya nggak apa-apa. Wong hukum takbirnya aja sunnah, apalagi bacaan di dalamnya. Ya, ya. Seandainya Allahu Akbar takbiratul ihram terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, udah lanjut langsung Fatihah ya nggak apa-apa. Seandainya Anda ada imam seperti itu, maka nggak usah di subhanallah. Ya, imamnya mungkin kelupaan. Ya, saya yakin ketika imam tidak membaca tidak mengikuti takbiratul ihram 7 kali, itu pasti imamnya lupa. Nggak mungkin disengaja, karena sayang. Hal yang sunnah kok ditinggal itu sayang banget itu, begitu loh. Ya, terkecuali mungkin imamnya buru-buru atau sholatnya buru-buru, ya, sehingga rukun-rukunnya saja diambil, sunnah-sunnahnya ditinggal, bisa dengan alasan seperti itu. Tapi sayang, ya, sayang ketika ada bonus kok nggak diambil, itu sayang. Ya, maka sunnah itu kan sebagai penyempurna ibadah, ya, apa pahala tambahan. Kalau kita tinggalkan sayang, terkecuali ada apa ya, ada uzur, mungkin kita lagi mepet waktunya, ya, boleh ditinggal. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain ditinggal, lakukanlah, sayang. Ya, jadi takbir 7 kali disela-selai dengan membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah gitu juga bisa. Nggak baca aja nggak apa-apa, wong sunnah semuanya ya. Baik, itu takbiratul ihram. Kemudian itu takbir yang disunahkan. Kalau takbiratul ihram rukun, wajib, nggak boleh enggak. Wa fis saniyah, dan rakaat yang kedua itu khamsan, siwa takbiratul qiyam, selain takbiratul, ya, selain membaca takbir berdiri dari sujud Allahu Akbar. Mau rakaat kedua itu kan ketika berdiri kan ada takbir itu. Nah, selain itu ditambah 5 takbiran, 5 takbir, 5 baca takbir, sama kayak tadi di sela-selai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu takbirnya sunnah. Selanjutnya adalah wa yaktubu ba'dahuma khutbataini. Wa yaktubu, dan berkhutbah sapa khotib. Siapa khotib ya? Seorang khotib. Ba'dahuma, selesai setelah melakukan 2 rakaat. Melakukan apa khutbataini? Dengan 2 khutbah. Ya. 2 khutbah seperti sholat Jumat. Yukabbiru fil ula, sebelum, ya, membaca muqaddimah khutbah itu membaca takbir terlebih dahulu, ya. Fil ula, di khutbah pertama sebanyak 9, tis'an 9. Tis'an itu 9, jadi sebanyak 9 sebelum alhamdulillah. Jadi ketika Bilal sudah berhenti, kita mau memulai khutbah kita. Jadi takbir dulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, langsung ya. Atau ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau Allahu akbar kullama afadu minal miqat. Pokoknya ditambah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan hari lebaran. Terus setelah selesai walillahil hamd, baru masuk ke inti khutbah, rukun khutbah, yaitu alhamdulillah dan seterusnya. Alhamdulillah ya, sampai selesai, baru masuk rukun ya, baru masuk rukun. Ya, setelah itu kemudian kalau nggak takbir ya nggak apa-apa, yang penting rukunnya itu sunnah. Kalau nggak takbir langsung alhamdulillah ya nggak apa-apa ya, nggak termasuk rukun ya, yang penting rukun khutbah terbaca udah aman. Wafis saniyah, dan khutbah yang kedua itu takbir disunahkan takbir sebanyak 7 kali, sab'an ya, sebelum masuk rukun. Selanjutnya wa yukabbiru min ghurubi syamsi minal lailil 'id ila yadkhulal imam fis shalah. Nah, wa yukabbiru, dan disunahkan bertakbir dari min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Ya, dari terbenamnya matahari, min lailil 'id ya, dari malam, mulai malam hari raya, ila, sampai ayat khulal imam, sampai masuk siapa imam fi sholat, di dalam sholat ya. Maka takbir terakhir itu ketika imam sudah khutbah, itu takbir terakhir ya. Imam sudah mulai khutbah, itu takbir terakhir. Takbir terakhir dalam istilah takbir itu kan ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad ya. Takbir mursal yaitu takbir yang diawali dengan terbenamnya matahari, ini takbir mursal ya. Takbir mursal itu nggak ada ikatan waktu ya, jadi mulai terbenamnya matahari sampai imam khutbah, sampai selesai sholat ya, imam sudah masuk mimbar, sudah, itu batas takbir mursal. Dari terbenamnya matahari sampai imam mulai khutbah atau selesai sholat, itu dinamakan takbir mursal, yang mana takbir mursal ini dimanapun boleh, di rumah boleh, laki perempuan semua disunahkan ya, nggak ada waktu, pokoknya dimanapun tempat takbir, asal jangan di kamar mandi ya. Ntar disalahpahami, di mana mau tempat boleh takbir, kamar mandi takbir, nah, itu nggak boleh ya. Jadi dimanapun, di jalan-jalan kita boleh disunahkan takbir, bahkan sambil dagang juga boleh takbir ya. Yang lagi bekerja juga takbir, pokoknya disunahkan dimanapun, yang mana di situ diperbolehkan untuk bertakbir, di tempat yang tidak kotor intinya ya. Ya, intinya kotor secara dohir. Kalau secara batin kan dimanapun tempat banyak yang kotor secara batin ya. Ini banyak dosa, tempat maksiat di sini, boleh takbir di situ. Ya, kemaksiatannya kabur sebenarnya. Yang nggak boleh kan secara dohir, kayak di kamar mandi kan terlihat banyak najis di situ. Ya, tempat-tempat kotor, biasanya tempat kotor di situ, maka tidak diperbolehkan untuk membaca takbir. Itu takbir mursal ya, takbir mursal. Nah, selanjutnya ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir biasanya dilakukan ya kalau di dalam Idul Adha itu subuh hari Arafah, tanggal 9 ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Subuh nih, subuh tadi ini tanggal 9 nih, tanggal 9 Dzulhijjah. Udah masuk mau 10, malam ke 10. Tadi subuh itu sudah disunahkan untuk memulai takbir setelah sholat. Ya, takbir muqayyad. Sudah boleh, sudah disunahkan untuk takbir muqayyadnya.
subuh, duhur, asyar, maghrib, isya, subuh sampai untuk Idul Adha sampai hari ketiga tasyrik ba'da asyar. Setelah asar masih disunahkan terakhir itu. Ya, di tasyrik ketiga, di hari tasyrik ketiga masih disunahkan setelah sholat asyar. Maghrib sudah nggak disunahkan, ya, sudah nggak disunahkan. Itu takbir mursal atau takbir muqayyad. Nah, kalau Idul Fitri itu masih ada setelah sholat itu masih ada. Bahkan Imam Nawawi berpendapat sampai malam. Berarti sampai Isya, tanggal 1 Syawal itu sampai Isya. Ya, kita habis sholat paginya, sholat Id, nanti zuhur, bapak takbir aja. Asar takbir, maghrib takbir, Isya takbir. Nah besok nggak usah. Kecuali di Idul Adha. Idul Adha itu sampai tasyrik. Ya, berarti hari pertama tanggal 10, 11, 12, 13 itu masih disunahkan di setiap melakukan sholat. Dan tidak hanya sholat fardu, mau sholat sunnah, mau sholat duha, mau sholat tahajud, setiap sholat di hari 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 ditambah tasyrik itu semuanya disunahkan. Itu ada keterangannya di Fathul Qarim. Ya, disunahkan. Mau sholat apa, bahkan sholat jenazah disunahkan takbir. Ya, mau sholat apa aja ya, sholat mutlak. Ya, sholat tahiyatul masjid itu disunahkan untuk membaca takbir. Itu namanya takbir muqayyad, yang mana takbir sudah ditentukan waktunya. Ya, setelah sholat pokoknya mengiringi sholat apa itu disunahkan untuk takbir. Kalau mursal dimanapun tempat, di jalan-jalan takbir itu disunahkan, itu namanya mursal. Takbir mursal. Baik, paham ya? Baik. Wafil adha, nah ini wafil adha, di dalam sholat Idul Adha kholafas sholat, di setiap belakangnya sholat, selesai sholat, kholfun itu di belakang ya, selesai sholat, al mafrudat yang difardukan, min subhin. Nah kalau di sini sholat-sholat yang difardukan, kalau difardukan itu semua syarahnya, tidak hanya sholat fardu ya, min subhin, dari subuh yaumil arafah. Jadi hari Arafah kan berarti tanggal 9 ya, tanggal 9 dari subuh tanggal 9 yaumul Arafah ilal asr ya, sampai asar ya, min akhiri yaumit tasyrik, dari akhirnya hari-hari tasyrik itu sampai asar di terakhir hari tasyrik ya. Jadi masih disunahkan. Jadi jangan ragu, sampai mulai sekarang sudah tahu ilmunya, jangan ragu untuk bertakbir ya. Kadang-kadang 2 hari aja sudah mulai ragu, 2 hari Idul Adha sudah mulai ragu, hari ketiga subuh ini masih disunahkan apa enggak ya, gitu masih ragu ya. Kita udah ada dalilnya, sudah yakin, sudah tahu, jadi asar masih disunahkan. Nah setelah asar itulah tidak disunahkan lagi, maghrib sudah tidak ya, pada asar itu terakhir ya, ila asyri. Jadi sampai asar itu ya. Ya, kalau hatal asri beda nanti maknanya. Ya, kalau hatal asri sama-sama sampainya. Kalau hatal asri berarti sampai waktu asar habis. Kalau ilal asri hanya sampai ketika sholat asar saja. Ketika selesai sholat asar itu baru masih disunahkan. Nah setelah itu udah nggak disunahkan lagi. Ya, ini perbedaannya kalimat ila sama hatta. Kalau hatta itu sampai waktu asar, berarti jam 5 masih boleh di tasyrik terakhir. Kalau pakai hatta, kalau ini pakai ilah jadi selesai sholat aja, selesai sholat, nggak sampai maghrib gitu ya intinya. Selesai sholat asar, selesai waktu masuk asar gitu, jadi selesai sholatnya asar. Mau asarnya jam 4 terserah, pokoknya selesai sholat asar masih disunahkan. Di malam hari raya itu memang sangat-sangat dianjurkan untuk perbanyak takbir. Tapi karena kesibukan, malam itu biasanya karena kesibukan ya, mungkin nyiapin rumahnya, apalagi Idul Fitri ya,
saking sibuknya nyiapin Idul Fitri, nyiapin rumahnya, nyiapin baju, apa pokoknya keperluan-keperluan dari raya itu, sehingga mulut ini banyak berhentinya untuk bertakbir daripada kita bertakbir. Ya, lagi-lagi kalau sudah setan mengendalikan diri kita, ya udah banyak sibuk akan dunianya, malahan tidak banyak bertakbir. Ini sudah terbukti memang berat, ya berat. Maka nggak apa-apa kita sambil beraktivitas di malam takbir itu, malam yang sangat-sangat dianjurkan itu, sambil beraktivitas duniawi nggak apa-apa, tapi jangan lupa hati kita mereka itu takbir. Ya, wa alam sekarang itu nggak kayak dulu takbir itu, nggak tahu karena banyaknya dosa manusia yang sudah numpuk, apa karena apa. Dulu itu ketika dengar takbir itu pasti nangis. Zaman dulu itu waktu masih kecil itu apa karena kita seringnya udah takbir ya. Begitu. Bahkan takbir itu ketika dibunyikan di hari-hari bukan hari raya itu pamali, nggak boleh. Jangan, bukan hari raya itu. Ya, katanya banyak yang nangis, apa ahli kubur itu nangis gitu kan dengar takbir itu. Nah, itu wallahu alam. Tapi memang nyatanya seperti itu dulu itu waktu kecil, masya Allah. Ketika dengar takbir itu pasti nangis. Nggak tahu nangisnya belum punya baju baru apa belum. Yang jelas itu merinding gitu loh kalimat itu ya. Anak kecil itu bertanda bagi anak kecil itu masih belum banyak dosa gitu loh ya. Tapi kalau kita sudah banyak kesibukan, banyak ini, jadi dengar takbir udah biasa. Sensitivitas kita itu kurang akan lafal-lafal takbir itu ketika terdengar. Ya sama. Kita sekarang datang puasa aja udah kayak biasa. Ya, antusias untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu biasa, nggak ada benar-benar apa yang harus disiapin gitu. Ya, kita kayak anggap momen-momen ini aja kayak ya. Pokoknya anggap karena udah terlalu sering bertemu Ramadan. Nah, ini harus kita waspadai hal seperti itu. Ya, ada apa dengan diri kita? Datang Ramadan kok kayaknya ya seneng, cuman wah seneng banget gitu. Itu harus kita giroh dalam diri kita, itu kita semangatkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu jarang-jarang yang dipertemukan bulan suci Ramadan. Ya, itu sangat-sangat, itu orang-orang yang benar-benar beranugerah yang sangat besar untuk dipertemukan Ramadan. Tapi banyak manusia yang menganggap itu biasa. Ya, hal yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Bertemu bulan suci Ramadan itu bukan sesuatu yang istimewa, hal yang biasa aja. Karena apa? Ya karena seringnya kita bertemu atau menjumpai bulan suci Ramadan. Ya, lagi-lagi pokoknya takbir itu pas malam itu nggak apa-apa kita beraktivitas, tapi hati kita tetap yuk kita arahkan terus, kita ingatkan terus. Walaupun terlihat kita ngobrol, terlihat kita makan, takbir hatinya itu tetap Allah. Pokoknya tetap hatinya bilang kalimat takbir. Ya. Selanjutnya faslun ay hada fasl. Wassalatul kusuf. Salat gerhana. Sebelum saya masuk sholat gerhana, tadi saya sampaikan sedikit tentang ini surah yang disunahkan. Ya, di dalam sholat Idul Fitri itu surah yang disunahkan itu membaca surah yang pertama surah Qaf. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un 'ajib, dan seterusnya, yaitu Qaf. Tapi kalau kita baca semua panjang itu bisa, itu kalau enggak 3 halaman setengah apa ya surat Qaf itu. Kemudian yang kedua, rakaat kedua Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Jadi surah Al-Qamar itu yang kedua disunahkan, itu juga panjang, bisa 2 halaman setengah. Ya, kalau kita baca, aduh, pasti pada yang tua-tua gitu. Ya tetap itu disunahkan, tapi kita lihat kondisi dan situasi keadaan sekarang. Mungkin zaman Rasulullah SAW imannya mantap-mantap karena langsung baginda Rasulullah, suaranya subhanallah. Jangankan Al-Qamar, jangankan Qaf, Al-Baqarah ikutin
karena kalau udah imannya mantap, udah seneng itu udah nggak terasa aja. Ya, semakin lama semakin bagus. Nah sekarang nggak usah, udah zamannya sudah beda. Ya, orang bisa jamaah itu alhamdulillah. Orang mau ikut sholat Idul Fitri udah alhamdulillah. Ya, jadi itu kembali ke kaidah. Hal yang sunnah itu jangan sampai mengalahkan kemaslahatan yang lebih besar. Gara-gara kita sholatnya panjang, ya kita ambil Al-Qamar dengan surah Qaf. Tahun depan nggak ada yang ikut lagi, siapa yang akan bertanggung jawab? Begitu. Ya bolehlah, mungkin kita ambil sunnahnya, boleh beberapa ayat kita ambil dari surah Qaf. Nanti kedua beberapa ayat dari surah Al-Qamar. Itu tentang surahnya. Nah sekarang sholat Jumat aja kalau mestinya pakai Al-Ghoshiyah sama Al-A'la itu sudah terasa panjang, apalagi bacanya pelan-pelan. Ya, itu udah terasa panjang gitu. Baik, selanjutnya faslun wa sholatul kusufi sunnatu muakkadatun fa in fatat lam tuqdha. Sholat kusuf, sholat gerhana, ya. Kalau kusuf itu sholat gerhana matahari, kalau khusuf baru sholat gerhana rembulan. Wa sholatul kusuf, ya, sholat gerhana sunnatun itu disunahkan muakkadun, sangat-sangat disunahkan, dianjurkan. Fa in fatat, apabila habis waktunya, apabila sudah habis waktu gerhana, lam tuqdo, maka jangan dikodok. Ya udah habis, jangan dikodok. Wong itu sunnah, nggak boleh. Udah ketinggalan ya udah ketinggalan. Itu nggak wajib, nggak ada kodok. Wa yusolli li kusufi syamsi, ya, wa khusufil qamar rakaataini. Salatlah kalian li kusufi syamsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana rembulan, rakaataini, 2 rakaat. Di sini agak berbeda, ya, agak berbeda dari sholat-sholat yang lain. Fi kulli raka'atin qiyamani yutilul qira'ah fihima wa ruku'ani wa yutilu tasbih fihima duna sujud, ya, wa yaktubu ba'daha khutbataini wa yusirru fi kusufis syamsi wa yajharu fi kusufil qamar. Jadi fi kulli raka'atin qiyamani, di setiap 2 rakaat, ya, di setiap 1 rakaat ada 2 berdiri. Maksudnya ketika kita sholat gerhana, pertama berdiri baca Fatihah, surat panjang, ya. Kalau disebutkan itu di dalam keterangan itu baca Al-Baqarah. Kemudian baru ruku i'tidal, enggak langsung sujud, Fatihah lagi, kemudian baca Al-Imran. Ya, Al-Imran. Udah lama lagi, itu dah dikatakan 2 berdiri. Ya, 1 rakaat 2 berdiri. Ya, lama. Setelah selesai baru ruku, i'tidal, sujud. Baru balik lagi rakaat kedua. Bacanya An-Nisa. Ya. Ruku, i'tidal, Fatihah, baca Al-Maidah. Coba kalau itu dipraktekkan kira-kira mulai jam habis sisa, kayaknya habis dah gerhananya kayaknya itu ya. Bisa habis gerhananya. Nah, coba kita kalau itu benar disunahkan itu, kita bayangkan kira-kira habis gerhananya gitu loh. Ya memang gitu, sholat itu kenapa dipanjang-panjang, biar sampai habis gerhana itu. Ya, biar kita selama gerhana itu sholat terus gitu loh, kita hitung sholat, makanya suratnya dipanjangin. Ya, tapi kalau panjang-panjang banget juga nggak ada yang ikut nanti gitu loh. Ya kita yang fleksibel, maksudnya yang bijak, ya, kondisi dan situasi kita. Dulu kan zaman Rasulullah imannya kuat-kuat dan Rasulullah langsung yang mengimami, udah mantep. Ya, sekarang kan berbeda.
Intinya itu ya, tahu prakteknya seperti itu. Jadi berbeda dengan sholat-sholat yang lain karena ada dua berdiri. Yutilul kiroah, disunahkan untuk diperpanjang bacaannya. Fihima, di dalam 2 rakaat tadi. Waruku'ani, dan 2 ruku, ya, yutilu tasbih, diperpanjang tasbihnya. Ketika ruku juga panjang tasbihnya. Itu sunahnya. Fihima, di keduanya, di kedua ruku tadi. Dunas sujud, selain sujud. Kalau sujud lebih ya, lebih sedikit, lebih cepat dikit lah daripada tasbih, daripada ruku tadi. Kemudian wayak tubuh, dan disunahkan untuk khutbah ba'da, setelah sholat, ya, dengan khutbatain, 2 khutbah. Syarat rukun seperti khutbah Idul Fitri, seperti khutbah hari Jumat. Wa yusirru fi kusufi syamsi, disunahkan untuk mensirikan, jadi pelan-pelan, nggak usah dikencengin di dalam sholat gerhana matahari. Kemudian waya jaharu, dikencengin juga nggak apa-apa, ya, dan nambah hiroh, nambah semangat juga nggak apa-apa. Memang ada yang berpendapat dikencengin juga nggak apa-apa, ya, seperti akan ada berbagai, setiap sholat yang siang itu pasti sir, kecuali Jumat itu, karena ini kusuf juga begitu, boleh dikencengin. Nah, kalau wayajharu fil kusufil qamar, dan disunahkan dikencengin untuk rembulan, untuk gerhana rembulan, bacanya dijaharin, ya, dikerasin untuk gerhana rembulan. Baik. Satu kali lagi, faslun, ayada fasl, wasolatul istisqa. Salat istisqa untuk meminta hujan, masnunatun, itu disunahkan. Fayamuruhumul imam, imam memerintahkan kepada kaumnya, kepada masyarakat, bitaubah, tobat terlebih dahulu. Wassodakoh, dan sodakoh, ya. Ini sholat kusuf, mungkin kita nggak pernah praktek sholat kusuf karena kita nggak pernah kekeringan, alhamdulillah, ya, kita nggak kekeringan. Coba yang ada di daerah-daerah tandus, di area-area yang benar-benar padang pasir, yang udah doa bisa kekeringan gitu loh, ya. Ya, kalau memang terjadi kebenaran, ya harus kita lakukan sholat kusuf sesuai syariatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kucuran hujan itu, ya, rahmat hujan tadi. Ya, jadi sebelum melakukan sholat kusuf, sholat istisqa, meminta hujan, itu tobat dulu terlebih dahulu, karena dosa-dosa kita biar bersih. Semua diperintahkan untuk banyak bertobat. Sodakoh, ya, diperintahkan untuk sedekah. Wal khuruju minadh-dhalim, keluar dari kezaliman, ya. Yuk kita hijrah, kita benar-benar benerin, perbaiki diri kita semua dari kemaksiatan, dari kezaliman. Itu. Wa musalahatil a'da, kemudian kita adakan perdamaian kepada musuh-musuh kita. Udah nggak ada perkelahian, udah kita damai semua. Kita mau minta hujan, ya. Ya, siapa tahu gara-gara perkelahian itu, gara-gara selalu bermusuhan, akhirnya air nggak turun-turun, hujan. Kemudian perintah khotib, imam, itu agar wasyamu salasah, berpuasa 3 hari sebelum melakukan istisqa, ya. Dan yang keempat tetap puasa, itu yang disunahkannya. Di hari keempatnya tetap dalam kondisi puasa, ya. Jadi wasyamu salasati ayam summa yakhruju bihim, ya, summa yakhruju, kemudian yakhruju, keluar semua kaum masyarakat itu, bihim, ya, dengan masyarakat setempat yang mau diajak sholat itu, fil yaumir rabi', di hari ketiga. Jadi puasa 3 hari, fil yaumir rabi', di hari keempat, fi hari rabi' di hari keempat itu keluar mau melakukan sholat. Fi siyabi bidlah, dengan pakaian biasa yang biasa kita pakai, gak usah pakai yang bagus-bagus. Kalau lebaran kan disunahkan yang baru, yang wangi. Nah, ini gak usah wangi-wangian, ya.
wastikanah dengan rendah hati, watadurru juga rendah hati, maksudnya dengan hati kita itu merendahkan, jangan ada kesombongan, ya, dengan tawaduk kita. Kemudian wa yusolli, salat bihim, ya, dengan masyarakat tadi itu rakaat ini 2 rakaat ka sholatil idaini, seperti sholat Idul Fitri, summa yakhtubu ba'dahuma, kemudian khutbah ba'dahuma selesai sholat itu, wa yuhawwilu ridaahu wa yukthiru minad du'a wal istighfar. Wa yuhawwilu rida, yuhawwil itu memindahkan, ridaahu selendang. Jadi ketika sholat kan ini kan sunnah gini, ketika sholat kan di kiri, nah ketika khutbah pindahin, itu semua ikut juga, ya, makmumnya jamaah juga ikut memindahkan lidah, ya. Jadi kan sholat di kiri dipindahkan ke kanan ketika khutbah mulai, begini, ya, dipindahkan itu. Wa yuksiru minad du'a, dan perbanyak doa wal istighfar dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, yaitu doanya adalah Allahumma ja'alna suqya rahmati wa la taj'alha suqya adabi wa la mahki wa la bala'i wa la hadmi wa la gharaq. Allahumma ala dhirabi wal akami wa manabiti syajarati wa budunil awdiyati Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma qina ghaithan mughithan hani'an mari'an sahan aman ghadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin Allahumma kinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin Allahumma inna bil ibadi wal bilad minal jahdi wal ju' wad danqi ma la tashku illa ilaik Allahumma anbit lana zar'a wa adir lana sur'a wa anzil alaina min barakatis sama wa anbit lana min barakatil ard waqshif anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuka Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis sama alaina midrara wa yaghsilu fil wadi. Nah, ketika doa itu dipanjatkan kok keluar hujan, maka wayaksilu mandilah fil wadi di dalam tempat idza sa'ala, ketika air sudah mulai mengalir. Ya, kita boleh mandi di waduk-waduk yang sudah ada air genang-genangan, itu kita boleh menikmatin, karena itu rahmat. Kita nikmati langsung, kita tunjukkan bahwa kita benar-benar butuh. Udah langsung mandi ketika hujan itu, ketika doa udah selesai. Ya, ketika turun hujan langsung sambil terdengar petir-petir juga nggak apa-apa, mandi aja di situ, kilat petir itu kan. Idza sa'ala, ya, ketika ngalir, ya, airnya sudah mengalir airnya. Wa yusabbihu, dan bertasbih, mandinya sambil bertasbih, rasa syukur kita, ya. Di ra'ad wal barq, ra'ad itu petir, wal barq itu apa ya, petir sama kilat itu apa namanya? Hah? Geluduk ya? Ya pokoknya kan ada kilat sama petir itu tercampur aduk kan, biasanya ada lampu ditolak. Itu jangan takut, udahlah kita nikmatin. Ya. Karena apa? Kita yang minta hujan, benar-benar rahmat hujan ini diturunkan gitu. Bercampur aduk itu udahlah, campur tasbih, rasa syukur kita karena air sudah turun. Ya. Jadi lir'ad wal barq, kilat dan petir. Nah, itu ya tata cara sholat Idul Fitri, sholat kusuf dan sholat istisqa. Ya, mungkin kalau sholat Idul Fitri sudah setiap tahun 2 kali kita praktekkan, sholat gerhana juga udah lumayan sering. Nah, sholat istisqa inilah yang belum pernah kita praktekkan. Ya, saya aja baru sekali, baru 2 kali, itu pun pelatihan doang, ya nggak sungguh-sungguh dalam keadaan kering, ya, melatih anak-anak, mendidik biar tahu. Kalau teori nggak praktek kan nggak tahu gitu loh, jadi praktek. Wallahu a'lam bishawab. Baik, siapa yang ada pertanyaan silakan yang bertanya.
di luar tema juga nggak apa-apa. Kalau bisa dijawab, dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masalah takdir ini kan sampai awal asar. Iya. Dalam fikihnya udah jelas-jelas sampai 3 hari asar, pada asar itu dalam fikihnya, ya. Mungkin ada yang berpendapat lebih dari itu, bahkan sampai seminggu umpamanya. Kalau memang kita punya pendapat boleh. Nah kan kita beramal kan harus ada pedomannya, ada hujah, ada dalil yang kita jangan ngawur. Gitu loh. Kalau kita nggak punya apa-apa, nggak punya pegangan, ngasal takbir, ya nanti dipermasalahkan. Bahkan kalau kita nggak dapat, nanti ada fitnah. Ini udah 4 hari kok masih takbir. Orang bertanya-tanya, pasti bikin omongan itu. Ya, tapi kalau kita punya pedoman 3 hari nih habis subuh masih takbir, orang itu ngatain bahwa emangnya masih bisa takbir 3 hari nih? Ya lihat aja, baca bukunya. Nah kita kalau punya pedoman mantap jawabnya. Tapi kalau kita nggak punya pedoman, 4 hari masih takbir, ditanya dari mana itu dalilnya umpamanya. Kalau kita punya dalil pedoman boleh, monggo, nggak jadi masalah. Kalimat itu kalimat bagus, begitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu punya hujah, punya dalil, yang ya minimal itu punya dalil. Ada ini pentingnya dalil itu. Pentingnya kita keyakinan seperti pentingnya dalam beribadah itu. Ada cerita ini waliullah itu kalau jamaah itu sukanya di belakang. Padahal kan soft depan tuh pahalanya paling besar. Tapi dia punya dalil, punya pedoman gitu loh, punya ini hujah, ya. Itu. Ternyata apa? Kok di belakang terus? Karena apa? Karena kalau di depan malu sama Allah. Yang dihadapin Allah malu, dia merasa malu. Untuk merasa malu karena banyak dosa, itu merasa banyak dosa, dianggap menjadi waliullah, kasih Allah. Ya. Jadi setiap apa itu kan dalil untuk yang untuk tidak kita amalkan, dan untuk kita sendiri boleh. Tapi untuk dalil yang kita amalkan harus benar-benar ada dalil yang tertulis, hadis maupun ayat maupun ijtihad, ya, maupun hujjah maupun maqalah para ulama yang mengatakan itu bisa untuk dalil. Ya, yang penting itu. Jadi ketika kita dijawab, apalagi sampai timbul fitnah, apalagi sampai ada pertanyaan, loh, takbir kok 3-4 hari kok masih takbir? Dari mana hukumnya itu? Kalau kita nggak bisa jawab, gimana? Ya, jadi kalau bisa jawab mantap, enak kalau bisa jawab. Nah, kita melakukan juga mantap, yakin gitu loh, nggak asal ngikut. Ya, nggak asal dengar-dengar saja. Nah, dulu masih kecil kok bisa nih? Mungkin masih kecil nggak tahu kan hukum yang sebenarnya, ngikut-ngikut aja masa-masa kecil sampai 4 hari 5 hari bahkan maunya bertakbir. Ya, kalau kita saking senengnya itu, ya saking senengnya takbir sampai kelewatan waktunya. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya sebenarnya berhubungan dengan materi minggu lalu tentang sholat Jumat. Ya. Seseorang dianggap berdomisili di suatu tempat itu kalau sudah berapa lama di situ, berapa hari atau seminggu atau jadi supaya tidak kotor sholat dan juga bisa sholat sunat di tempatnya. Itu pertama. Yang kedua adalah dalam satu hari paginya sudah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kemudian apakah siangnya bukan hanya hari Jumat, apakah siangnya hukumnya sholat Jumatnya seperti apa? Itu aja. Ketika apa? Sholat itu terjadi 2. Itu hari Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha, ada 2 sholat besar yang sama, hukumnya seperti apa? Turunannya seperti apa? Baik. Tadi yang pertama apa tadi bagus? Orang dianggap berdomisili di Ya, situ kalau sudah berapa siap. Baik, ketika kita bepergian dianggap sudah sebagai mukim atau domisili situ, itu sampai batas kapan waktunya? Kalau dalam fikihnya kan sudah saya sampaikan kemarin, sampai 3 hari batas musafir itu sampai 3 hari. Ya, sampai 3 hari itulah batas musafir.
Tapi ada yang berpendapat selama dia tidak niat untuk domisili situ, itu masih terhitung musafir sampai kapanpun, ya. Dia nggak ada niat untuk domisili situ. Nah itu pendapat kecil yang berpendapat seperti itu, karena dia tidak ada niat untuk tinggal tetap di situ, nggak ada niat. Ya. Nah kalau seperti itu dihukumi musafir. Bolehlah kita hukumi musafir. Nah masalah jumatannya ini masih kena kewajiban apa enggak? Nah ini yang permasalahkan. Kalau memang kita meyakini bahwa kita masih musafir, berarti kan nggak terkena kewajiban. Yang mau jumatan silakan, kita masih musafir. Ya, tapi yang udah jelas, yang udah pasti di fikihnya itu batasnya cuma 3 hari, maksimal 3 hari. Ketika lewat mukim sampai kapanpun jadi musafir, jadi saya nggak usah sholat Jumat nggak apa-apa. Ya udah monggo kalau keyakinan seperti itu, dosa ditanggung masing-masing. Yang penting kita punya keyakinan, ya kan? Ya itu kan khilafiyah, maksudnya perbedaan antara ini nggak apa-apa. Kan ada yang mengatakan selama dia tidak ada niat, ya selama dia tidak ada niat untuk domisili, untuk tinggal tetap, berarti dia masih terhitung bukan mukim, ya bukan mukim karena suatu saat pindah dia, itu ya. Tapi kalau dalam fikihnya ya ada 3 hari itu. Ya ini kan masalah ini ya, umumnya manusia itu kalau dalam bepergian itu capek. Yang dihitung itu yang dipermasalahkan itu, makanya dikasih waktu 3 hari lah. Udah 3 hari itu kalau istirahat udah pasti, udah umumnya orang itu pasti hilang capeknya. Nah sekarang dulu kan perjalanannya kan ada yang jalan kaki naik unta, kan lama jauh-jauh berjalan lama-lama gitu. Dihitung 3 hari baru capeknya hilang. Nah kalau kita ya keluar negeri aja cuman hitungan jam, bahkan duduk doang. Kena AC, tinggal nikmatin fasilitas pesawat, udah nyampe, mana capeknya begitu loh. Nah itu kan kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Walaupun itu secara fikihnya dia hitung musafir sampai 3 hari, ya monggo dipakai karena ada dalilnya. Kalau memang saya kuat, saya normal aja lah, nggak usah terhitung musafir, sholat nggak tak jamak, sholat tetap, jumatan saya tetap. Monggo itu kan masing-masing kita ambil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu. Nah terus yang kedua tadi apa Pak Gus? Nah dalam 1 hari ada 2 sholat. Umpamanya Lebaran, Idul Adha atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Ya, ini dari dulu permasalahan itu, pertanyaan yang ada di benak masyarakat seperti itu. Apakah wajib Jumatnya itu loh? Ya, sholat Jumatnya apakah wajib? Begitu. Ya, memang dalam fikihnya itu nggak ada 2 khutbah. Dulu kan kenapa kalau ada 2 khutbah itu? Kenapa? Nah, ini kita lihat maqasidul hukmi. Jadi tujuan hukum itu kenapa dulu? Ya, dulu kan masjidnya jauh-jauh, perjalanan jalan kaki capek. Kalau diperintahkan untuk 2 kali, tadi udah sholat Idul Fitri, nah zuhur nanti balik lagi ke masjid kan capek. Maka nggak boleh mengadakan 2 kali khutbah. Ya udah, ketika ada khutbah itu bagi sholat Jumatnya dihukumin sunnah. Nah kan sekarang mana ada capek, sholatnya udah deket-deket, masjidnya udah deket-deket. Ya makanya ulama berpendapat tetap berkewajiban, nggak apa-apa adakan. Ya, nah kalau yang mengikuti hukum lama, maka tujuannya tadi itu karena kalau ada 2 khutbah nanti takut capek. Ya, itu maka diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat atau disunahkan gitu aja. Mau sholat Jumat nggak apa-apa, yang kuat perjalanan itu dulu kan, yang jarang masjid, rumahnya juga jarang-jarang, perjalanannya jauh. Ya, kalau sekarang kan sudah dekat, sudah mudah kita untuk ibadah, masjid di mana-mana, ya. Bahkan diadakan 3 kali khutbah aja kayak nggak capek juga, ya kan? Itu. Nanti kita lihat maqasidnya dulu, hukum itu kita lihat tujuannya itu apa dulu, ya, begitu. Ada yang berpendapat begini, seperti kita kiaskan seperti orang yang lagi menstruasi. Ya, nggak boleh lewat masjid, takut netes darahnya. Ada yang berpendapat boleh asal dia aman, udah pakai pengaman. Kalau dulu kan nggak ada alat untuk mengamankan darah biar nggak keluar, itu kan nggak ada. Nah, ya kemungkinan untuk menetes itu besar.
orang dulu. Nah sekarang kan sudah enggak, maka ada yang mengatakan nggak apa-apa. Wong dulu tuh takutnya itu darahnya netes, nggak boleh masuk masjid. Nah kalau kita kembalikan maqasidnya memang ya itu kan tempat suci, kita lagi kotor, janganlah. Nah kita balikkan lagi di dalam fikihnya kan ketika kita lagi junub, lagi mana punya hadas besar, nggak boleh diem gini di masjid, nggak boleh, kita harus keluar, itu loh. Ya, seandainya kita tidur di masjid kok mimpi basah umpamanya, bangun sadar diem aja ngelamun, itu segera keluar, begitu. Karena kita kalau kita hubungkan bahwa rumah ini adalah rumah suci, ya kalau kita punya hadas besar maka tidak boleh di dalamnya, cepat keluar. Ya, jadi seperti itu kita kembalikan ke tujuan hukumnya. Jadi kan dulu kan begitu. Nah seperti gini kayak masjid dulu kan nggak boleh membangun masjid yang mana orang teriak aja, kalau orang teriak masih denger, nggak boleh membangun masjid. Itu ada dalam fikihnya itu, ya dalam fikihnya ada. Ketika orang teriak naik tingkat berapa, teriak kenceng, kok masih denger, di situ nggak boleh, dengerin masjid. Tapi kalau udah nggak denger baru boleh. Ya. Nah sekarang pakai pengeras ya, mungkin sampai impres berapa, apalagi alisan sampai ujung sono juga denger masihan itu ya. Berarti sono nggak boleh, di sini nggak boleh denger di masjid dong. Atau sono nggak boleh di masjid karena masih denger, karena pakai pengeras. Nah kalau ikutin maqasidnya itu kan repot juga begitu loh. Ya, jadi kita hitungin kemaslahatannya maqasidnya itu apa dulu, baru kita tentukan hukum yang baiknya seperti apa. Begitu, karena kita sudah banyak masjid, perjalanan juga nggak capek, ya, maka ulama tetap harus diadakan untuk sholat Jumat. Baik, satu lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Baik, silakan. Ya. Ya, sholat jamaah. Gimana? Sholat jamaah itu apa selalu kosong atau memang ada jamaah yang ada gitu? Kalau saya dulu belajar kan, maksudnya saya baca gitu dulu belajar juga memang ada jamaah ada, terus ada jamaah kosong gitu. Iya. Mas waktu juga ada yang menurut saya kalau jamaah ya harus kosong gitu. Iya. Baik. Sholat jamak sama sholat qashar kan beda. Ya, kalau jamak cuman memindah waktu aja. Waktu asar dipindah ke zuhur atau zuhur diakhirkan ke asar tanpa mengurangin. Nah, kalau sudah ditambah ma'al qasri, maka niatnya kan ma'al qasri dengan qashar, ya udah berarti dua-dua. Kalau nggak tanpa qashar, ya udah 4-4 aja normal, cuman waktunya yang kita geser. Kalau memang terasa capek biar dapat keringanan maka diganti dua-dua. Itu terserah kemampuan kita masing-masing. Mau pakai qashar silakan, mau normal nggak apa-apa, jamak doang tanpa qashar boleh. Jadi umpamanya kita mau jamak asar, jamak takdim berarti asar ditarik di zuhur, ditakdim berarti ya. Ya udah, sholat zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, nggak harus pakai qashar kalau kita mau. Tapi kalau kita ini ya udahlah biar cepet, ini waktunya juga ini, udah pakai qashar nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak harus. Kalau udah jamak ya harus qashar, enggak, itu nggak harus. Hah? Nggak usah qashar, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ketika kita mau jamak ya silakan dijamak qashar, atau jamak doang ya udah ngejamak. Ya biasanya memang gandeng itu jamak qashar itu udah sepaket gitu loh ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita mau jamak doang nggak apa-apa. Kalau kita memang nyantai, ya, maksudnya waktunya longgar, waktunya nggak keburu-buru, tapi biar nanti di perjalanan kita nggak belok-belok lagi, ya nggak sholat nggak maksudnya nggak mampir-mampir. Udah kita jamak aja. Nanti biar sholat asarnya, langsung ketemunya sholat maghrib di rumah gitu. Kita udah gak kepikiran asar lagi begitu. Kita udah gak ketanggungan sholat asar lagi, kita jamak. Ya, umumnya kita sholatnya buru-buru, ya udahlah, ayo kita jamak sekalian qashar ya, biar cepat. Boleh, karena kita sudah dapat rukhsah.
udah dapat dispensasi silakan mau digunakan. Ya kita nggak jamak, nggak kosor aja, sholat normal aja boleh saja. Itu loh ya, itu pilihan. Makanya hukum itu tergantung kita, kemampuan kita, fisik kita masing-masing gimana. Itu loh ya, kesempatan waktu luang kita itu gimana, kan beda-beda. Kalau kita harus kosor, nah, saya punya waktu luang kok nyantai, nggak apa-apa, nggak usah kosor. Gimana gitu? Umpamanya nggak boleh kosor, lah kita kan buru-buru waktunya, nah, akhirnya kan beda-beda ya. Itu tergantung kita, boleh pilih, yang penting. Oke. Baik, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Asyakirin bin na'am yafuna wa fil majid ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma fahimna bil Qur'an wa hamna bil Qur'an sunnah bil Qur'an wa najina ma'al Qur'an. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan wa siyar rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.